الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Sidang jamaah salat subuh yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita sudah berada di subuh yang ke-27 bulan suci Ramadan. Berarti tinggal menghitung apa 2 hari atau 3 hari ke depan. Kalau misalnya puasa kita tidak cukup, berarti tinggal 2 hari. Nah, kemungkinan bisa berhari raya bersamaan. Karena yang memulai hari Rabu pasti hari Jumat. Sebab kalau Sabtu otomatis puasanya 31. Nah, tidak ada puasa Ramadan itu 31 hari. Yang ada cuma 29 dengan 30. Jadi data yang diterima oleh BMKG dengan BRID memang ada peluang untuk kita berbeda lagi berhari raya. Sebab posisi hilal pada saat sidang isbat itu hari Kamis tanggal 19 Maret itu derajatnya 1 sampai 3 derajat. Kalaupun yang punya peluang untuk melihat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Aceh, tapi itu tipis sekali. Karena elegansinya baru 6,1. Nah, standar yang dikeluarkan oleh 4 negara yang disebut dengan MABIS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu sepakat bahwa posisi hilal bulan sabit itu bulan baru 3 derajat 6,4. Nah, berarti otomatis ada peluang untuk kita kembali berbeda. Tapi saya pikir kita sudah dewasa semua menghadapi, ya apapun ceritanya insya Allah tidak usah kita persoalkan. Jangan juga mengatakan saya cari yang paling cepat Idul Fitri. Nah, tentu yang kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang jelas intinya adalah bagaimana ibadah Ramadan kita ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, di samping kalau orang sering mengatakan bahwa ibarat Ramadan itu tamu, Ramadan sekarang sudah berkemas-kemas akan pergi meninggalkan kita. Tapi ingat, Ramadan pergi akan kembali. Cuma persoalannya adalah ketika nanti Ramadan datang, apa kita masih ada? Itu yang pantas menjadi renungan. Karena Ramadan setiap tahun pasti datang. Yang masalah adalah ketika Ramadan datang, apa kita masih ada? Kalaupun kita masih ada, masih sehat walafiat, tidak. Maka inilah kesempatan yang terbaik memaksimalkan di detik-detik terakhir perjalanan Ramadan tahun ini. Karena Rasulullah pernah menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Amal perbuatan itu yang dilihat adalah bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya, bagaimana penutupannya. Karena banyak orang bisa memulai sesuatu dengan baik, tapi belum tentu bisa mengakhiri dengan baik. Nah, tentu harapan kita jangan juga mengatakan biar ini awalnya berantakan, di akhirnya diperbaiki. Itu memang lebih bagus. Tapi jauh tentu lebih bagus kalau kita mampu membuka sesuatu dengan baik dan kita mampu menutup dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi itulah yang pantas meraih kemenangan. Yang disebut dengan insan muttaqin, yang balasannya lil muttaqina mafaza, balasannya adalah kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Cuma juga masalah Ramadan itu bukan berhasilnya dilihat kalau kita mampu menahan lapar dan haus di siang hari, mampu menahan rasa ngantuk di malam hari, dan mampu menahan ngantuk ketika baca Quran dan seterusnya, ketika kita mampu bersedekah sebanyak-banyaknya. Tentu standarnya bukan di situ. Standar keberhasilan Ramadan adalah bagaimana kita bisa membawa perjalanan Ramadan ini 11 bulan yang akan datang. Itu yang utama, hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah, pada kesempatan subuh hari ini kita cobalah mengupas apa trik, apa yang bisa kita lakukan untuk menambah semangat motivasi kita untuk menjaga konsistensi ibadah ini. Ya, kalau saya katakan di awal Ramadan kemarin ya sudah banyak yang berguguran. Ya makanya istilahnya teman-teman, kalau sudah masuk itu 10 pertengahan, apalagi kalau akhir, ada namanya penyakit muntabir. Muntabir itu bukan muntah dan berak, tapi mundur tak beraturan. Ya kan lihat di mana-mana makin. Nah kita termasuk alhamdulillah masih bisa konsisten. Bahkan di 10 terakhir alhamdulillah luar biasa. Kembali ada semangat baru karena ada iktikaf di masjid, ada sholat malam dan seterusnya. Cuma persoalannya adalah setelah Ramadan masih nggak konsisten istiqomah kita seperti jamaah sholat subuh saat ini. Nah itu yang masalah. Jadi konsisten, memang istiqomah yang paling berat itu. Makanya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, mudah-mudahan kita semua insyaallah menjadi orang yang istiqamah Bapak Ibu. Amin ya rabbal. Jangan istiqamah istri 3 kontrak rumah. Tapi yang dimaksud adalah ada semangat motivasi untuk senantiasa menjaga konsistensi ibadah kita. Nah, ada 4 hal yang mesti kita jaga itu untuk menjaga konsistensi ibadah itu. Yang pertama tentu adalah kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Sehingga dalam bahasa ihsan itu kan dalam bahasa ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak melihat Allah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah itu yang perlu dihadirkan, bahwa dimanapun kita berada, semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap gulita, Allah tahu. Apalagi kalau memang dalam keadaan terang seperti ini. Nah itu kan, makanya dalam ilmu tasawuf itu kan itu bahasanya. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau itu hadir kita, insya Allah kita akan melangkah dengan baik. Tidak perlu menentukan, tidak perlu situasi dan kondisi, karena apapun perbuatan yang dilakukan, man amila sholihan falinafsi. Sesungguhnya apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah, dan itu kembali kepada diri kita. Makanya waktu saya ceramah subuh ke-11 Ustaz ya. Iya, beberapa hari yang lalu, kalau kita jadikan ibadah itu bukan hanya sekedar kewajiban tapi menjadi sebuah kebutuhan, maka seakan-akan kita rugi kalau tidak melakukan ibadah dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita menganggap itu bagian dari kebutuhan. Makanya saya bilang kita beribadah itu bukan untuk Allah. Sekalipun kita tidak beribadah, Allah tidak akan pernah rugi. Yang rugi sebenarnya kita. Sekalipun kita tidak maksimal di Ramadan, Allah nggak rugi. Yang rugi adalah kita. Makanya saya umpamakan ini seperti misalnya gini. Kalau tanah tanpa pohon tetap tanah. Tapi kalau pohon tanpa tanah, nah, contoh nih kasusnya PJ Gubernur kita, mantan PJ Gubernur Pak ya. Ya kasusnya bibit nanas. Itu sebenarnya bibit nanasnya ada. Cuma persoalannya bibit itu tidak ditanam karena tidak ada lahannya. Apa gunanya ada bibit? Bibit bagus Pak, bagus nanasnya. Itu sudah bibit pilihan. Berarti sebenarnya kalau dikatakan pengadaan jelas ada. Yang manipulasi itu kalau tidak ada barang kemudian dikatakan ada. Nah ini memang ada barangnya. Cuma masalahnya tidak ada lahan untuk ditanam. Itu yang masalah. Kan itu Pak. Jadi biar bagaimanapun bagusnya itu bibit pohon kalau tidak ada tanahnya, wassalam. Tidak ada artinya.
Jadi sehebat apapun kita, misalnya begitu, kalau tidak ada penyalurannya, dia kuat. Tapi kalau tidak melakukan ibadah puasa untuk mampu mengendalikan diri, kan tidak ada juga, Kak, gitu, Pak. Sekuat apapun kita, kalau tidak melakukan kebaikan, tidak ada guna-gunanya. Biar kasta kita. Sama dengan harta. Kalau harta banyak, Pak, disimpan deposito. Kalau tidak disalurkan untuk bersedekah, berinfak, tidak ada juga guna-gunanya. Oh, saya kaya, cocok nih. Tapi berapa sedekahmu? Tidak ada. Apa gunanya harta? Nanti harta itu bermanfaat kalau difungsikan. Makanya salah satu ciri orang beriman itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, kan begitu. Yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan nampak maupun tersembunyi. Jadi kalau banyak hartanya tapi tidak disedekahkan, tidak ada guna-gunanya, Pak. Kan tidak dibawa mati juga. Jabatan juga kalau tinggi, Pak, tapi kalau tidak dijadikan ladang untuk kebaikan, tidak ada juga guna-gunanya. Itu gunanya jabatan sebenarnya bermanfaat. Sama Tommy, biar penghafal Quran kalau tidak pernah jadi imam, apa gunanya? Ya sekalipun hafal, tapi jauh lebih bagus kalau hafalan Quran itu mampu difungsikan dan dimanfaatkan. Sama dengan baju baru, Pak. Beli baju baru di Ramadan, baru disimpan, ditatap terus, tidak dipakai pergi sholat. Dia bilang orang kaya haji. Lebih bagus itu, makanya saya bilang, ada sarung baru, baju baru, pakai memang mikir pergi sholat tarawih. Jangan tunggu hari raya Idul Fitri. Belum tentu kita berjumpa Idul Fitri. Ya masalah jangan sampai malam takbiran, nah harus mikir kembali, jadi tidak dipakai baju baruta. Ya setengah mati mikir antri, tidak pergi sholat tarawih. Gara-gara baju baru. Nah simpan, sudah melondri, nah cuci baik, nah tatap setiap pulau. Tunggu tanggal 1 Syawal. Ujung-ujungnya tidak ketemu Syawal. Jadi kalau ada pakai memang nih. Dia bilang, tidak enak Ustaz, nanti nih lihat pengurus masjid. Jadi itu tanji bajunya. Pernah kita tanya. Pengurus masjid tidak datang urusan. Masa mau tanya, kita bilang, itu tanji baju. Makanya saya kalau ada baju kuku, pakai memang nih. Kan tidak mungkin tanya kan juga nih. Ustaz itu tanji kita pakai pergi ceramah subuh. Itu tanji kita pakai lebaran. Nah susah kok. Itu namanya GU, gila urusan. Urusannya saya tidak beres-beres. Makanya orang tua dulu itu bagus sekali sebenarnya. Orang tua dulu saya ingat sekali kalau dibilang ada baju baru dibeli atau dikasih orang, pertama sebelum kau cuci pakai pergi sholat. Itu orang tua kita dulu begitu. Supaya berkah. Makanya sarungku ini pemberiannya Ustaz Salati ini. Tadi kemarin buka puasa. Makanya jadwalnya siapa Pak Ustaz Mursalin. Saya berdampingan dengan beliau. Dia bilang kosong ini arah sudah siap Ustaz, saya juga kosong. Sama-sama kosong, alhamdulillah. Tapi kalau tidak disetujukan, dia mungkin juga datang. Makanya saya pakai sarungnya Ustaz Salati, belum pergi cuci. Itu tapi berkahnya. Ini disimpan. Belum tentu udah pakai. Kalau sempat dipakai, alhamdulillah. Kalau tidak, siapa yang bisa menggaransi Bapak Ibu yang hadir ini bisa sampai hari Raya Idul Fitri? Tidak usah hari Raya Idul Fitri sebentar. Ada nggak bisa jamin kita bisa sholat duhur? Nggak ada. Nah disitulah letak sebenarnya. Kalau kita paham dan mengerti, Allah kasih ijazah tubuh ini biar bagaimanapun sehatnya, tapi kalau dipakai tidak dipakai untuk kebaikan tidak ada guna-gunanya. Bagus matanya, iya, pakai softlace lagi, tapi tidak pernah pakai mengaji, tidak pernah pakai lihat yang baik, apa gunanya? Ini semua fungsi dikasih oleh Allah supaya dimanfaatkan. Makanya saya analogikan, ada sumur, itu sumur tidak pernah ditimba airnya, tidak pernah diambil. Oh bagus sekali airnya, tapi tidak pernah diambil. Ujung-ujungnya apa? Pasti botok bau. Sama dengan harta Pak, kalau disimpan tidak difungsikan. Makanya kalau berbicara harta kan hakikatnya 3. 1, yang dimakan sampai menjadi kotoran jelas milik kita. Itu di dunia Ji. Kalau makan ke jalan kotek waktu tadi kemarin buka puasa sore atau sebentar tadi sahur Ki, insya Allah masuk di kamar mandi. Begitu hasilnya sampai di situ Ji. Tidak pernah keluar lagi jalan kotek utuh. Sebab kalau jalan kotek itu berulang-ulang, Bu, tidak laku penjual jalan kotek, Bu. Itu terputar-putar. Disitulah skeneranya Allah indah sekali. Belum pernah subhanallah luar biasa. Itu jadi makan selesai sampai di situ. Yang kedua yang kita pakai sampai menjadi hancur, luluh dan lusuh. Yang belum Pak, belum tentu milik kita. Ibu-ibu yang sandalnya bagus, sandal cross lagi. Belum tentu milik kita sampai hancur. Siapa tahu dipakai pergi sholat tarawih dan hilang nih.
Makanya yang jelas milik kita di dunia, yang kita makan sampai menjadi kotoran, yang kita pakai sampai menjadi hancur, luluh dan lusuh, tidak bisa difungsikan lagi, itu jelas milik kita. Yang Bapak Ibu kita pakai sekarang belum tentu Pak. Esok lusa meninggal miliknya Pak Imam. Nah itulah. Nah yang ketiga itulah yang paling hebat. Itulah yang sesungguhnya. Makanya kalau kita berbicara sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya kan, Abu Darda, itu orang kaya semua Pak. Utsman bin Affan terkenal Pak dengan kekayaannya. Di antara 4 sahabat Nabi yang paling kaya tidak ada kalau Utsman. Makanya 4 sahabat Nabi itu memiliki semua keistimewaan. Abu Bakar dengan kebijaksanaannya dan arif dan bijaksana, itu Abu Bakar. Umar, lebih hebat lagi. Umar jangankan manusia, setan pun takut sama Umar Bapak Ibu. Setan takut sama Umar. Apalagi ke manusia, cuma satu di Umar. Kalau istrinya yang ngomong wabillahi taufiq wal hidayah, tidak takut gimana? Bukan takut Bu, bukan takut. Karena setan saja. Cuma Umar katakan begini ketika sahabat mengatakan, Umar kenapa sama istrimu tidak berani? Apa jawabannya Umar? Sayang kalau kulihat istriku sekalipun marah dia, saya benar, saya tidak berani ngomong. Karena yang saya lihat adalah bagaimana perjuangannya ketika dia hamil, mengandung, kemudian melahirkan anak, membesarkan, itu yang belum tentu saya bisa, belum bisa saya di posisi seperti itu. Itu saking menghargainya Pak. Makanya kalau bapak-bapak takut sama istri, mudah-mudahan takutnya seperti Umar. Sampai paling hebat Pak, saya baca bukunya Sayyidul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu Pak, sebutkan dalam satu bukunya itu, ada seorang laki-laki diangkat posisinya menjadi wali oleh Allah, bukan karena ibadah apanya, tapi satu Pak, ketika dimarahi istrinya, tidak pernah bicara Pak, diam terus. Jadi kalau bapak-bapak mau jadi wali, Bu, dengar gitu. Jadi jadikan suami tak wali-wali. Ya, minimal wali murid lah. Itu Umar Pak, luar biasa. Yang ketiga Utsman. Nah, itulah kekayaannya, hartanya. Utsman Pak kalau bersedekah, kalau datang iblis goda, yang saya baca riwayatnya, ketika digoda dia kasih 1/3, datang iblis, nah tambahin, nah hantam Pak. Contoh misalnya ke 10.000, nah bilang iblis deh untuk es cendol itu, nah hantam ke 20.000, sampai setan tak bisa lagi menggoda Utsman, karena semakin menggoda tanpa menggebu-gebuki. Kalau kita lain tahun sih mungkin Pak, kalau digoda dia bilang iblis deh 10.000, 5.000 mau. Akhirnya ujung-ujungnya dia bilang jangan, tak kalah masuk di kantong. Dapat 1 liter pertalite. Tapi kalau Utsman dapat, digoda semakin hantam, jadi iblis angkat tangan. Nggak bisa menggoda Utsman kalau Utsman bersedekah selesai. Karena Utsman semakin digoda semakin hantam, itu senjatanya Pak. Nah kalau kita tidur saja Pak, kalau kita tidur semakin bunyi di masjidnya kita tambah perbaiki tidur tak. Tapi coba lawan insya Allah itu paling hebat Pak. Makanya kalau tidak bisa witir 1 rakaat tambah 3. 3 tidak bisa tambah 5. Tapi tambah tidak bisa biteler. Itulah hebatnya sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib, siapa tidak kenal dengan wawasan keilmuannya, luar biasa. Makanya 4 sandarannya Nabi. Orang Bugis bilang apa, sulafa apa. Itu semua yang dampingi dan semua dijamin masuk surga. Inilah hebatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana Abdurrahman bin Auf Pak, mau jatuh miskin. Ya kan ada kasusnya itu kan, ketika karena saking sedihnya ketika Rasulullah mengatakan yang paling terlambat nanti masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Karena terlalu banyak pertanyaannya masalah hartanya. Sampai Abdurrahman bin Auf menangis Pak. Akhirnya dia sedekahkan semua hartanya, mau sedekahkan semua. Bahkan dengan cara itu Pak, dia mau beli kurma semua, kurma busuk dia beli. Tiba-tiba muncul suatu hari malah dicari tuh kurma busuk, tambah kaya ini. Coba. Talha bin Ubaidillah juga luar biasa Pak. Talha bin Ubaidillah tidak tanggung-tanggung. Abu Darda lebih hebat lagi. Abu Darda sampai orang datang ke rumahnya, tidak ada sederhana sekali, perabot pun tidak ada. Orang kaget, orang kaya seperti ini. Apa jawabannya Abu Darda? Kekayaanku di dunia tidak ada, saya sudah kirim semua ke akhirat.
Wah, itu luar biasa, Pak. Nah, ini tantangan kepada kita semua. Ya, minimal lah, apalagi di penghujung Ramadan ini, salah satu orang yang akan mendapatkan itqu minan nar, pembebasan dari siksaan api neraka, adalah orang yang mampu menafkahkan hartanya. Sekalipun agama mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan di lain ayat kan dikatakan tidak semua harus harta, sebagian kan. Nah, artinya sekecil apapun. Maka disinilah turun potensi. Kalau zakat jelas itu memang kewajiban. Zakat itu mau tidak mau mesti keluar, bukan harta. Kalau sudah masuk nisab haulnya, zakat harta mesti. Tapi yang paling hebat adalah ketika belum masuk nisab haulnya, itu yang mampu kita berikan di jalan Allah. Kalau wajib nasab, Pak. Sama dengan zakat fitrah ini. Orang katakan lebih afdal katanya di malam takbiran karena wajib. Saya bilang lebih afdal sebenarnya di 10 terakhir ini sebelum malam takbiran. Kenapa? Kalau 10 terakhir kan hukumnya sunnah. Kalau wajib, Pak, mau tidak mau terpaksa harus dikeluarkan, bukan berdosa. Kalau sunnah kan belum, Pak. Makanya disitulah hikmahnya kenapa sunnah di 10 terakhir itu, kecuali malam takbiran, karena sesungguhnya disitulah akan dilihat bagaimana untuk disalurkan supaya orang bisa menikmati. Kalau malam takbiran, sesek panitia, mau tahu lebaran kok sesaki. Ya memang wajibnya kan di situ, Pak. Makanya kan pembagian membayar zakat fitrah itu mulai waktu mubah boleh itu dari satu Ramadan. Itu kan sudah mubah boleh hukumnya. Tapi sunnahnya di 10. Karena di situ mendekati hari raya dan disitulah kita ingin membuktikan selain untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, karena diumpamakan begini, itu zakat fitrah sama dengan sujud sahwi ketika sholat. Ketika kita sholat lupa rukunnya, ada sesuatu syarat sahnya yang tertinggal, itu kan dianjurkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu akan menutup, mengcover kekurangan ketika tadi yang kita lupa dan kita tidak ingat. Sama dengan zakat fitrah ini. Sebenarnya kekurangan ketika puasa mungkin pernah diceritai orang, dilihat sempat muncul di hati kita, kenapa begitu? Itu semua akan menutupi celah dan kekurangan ibadah Ramadan. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah sampai khatib turun di atas mimbar, turun di atas mendar setelah dia berkhutbah, mu'allakun bainas sama'i wal ardh, bergantung pahala Ramadannya antara langit dan bumi. Nah, itulah gunanya zakat fitrah. Nah, ini juga perlu dipahami dengan ilmu. Zakat fitrah dengan bentuk bahan makanan pokok kan 3 imam mazhab yang sepakat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah membolehkan pakai uang. Nah, di sini juga mesti aturan fikihnya. Kalau kau kasih makan keluar dengan uang, jangan pakai standarnya Imam Malik, Syafi'i dan Hambali. Pakai standar Imam Abu Hanifah karena berbeda itu caranya. Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah itu 3,8 kilogram. Kalau Imam Malik, Syafi'i, Hambali itu kan 2,5 yang dinisbahkan dengan 4 liter. Makanya kalau hitungannya sebenarnya Imam Abu Hanifah itu 6 liter dibulatkan. Jadi kalau membayar zakat fitrah pakai uang, kali 6 ki. Begitu caranya, Bu. Kali 6. Jadi kalau 10.000, 60.000. Yang sekarang kekeliruan karena itu jadikan tolak ukur 4 liter, 2,5 kilo. 4 liter. Makanya orang bayar zakat fitrah 40.000. Padahal kan ini makanan pokok. Tapi kalau mau pakai uang, pakai standarnya yang membolehkan pakai uang. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Standar zakatnya 3,8. Kalau dihitung berarti 6 liter. Ini mesti disampaikan. Nah, kalau berbicara zakat memang lebih bagus, lebih daripada kurang. Kalau kurang siapa yang tomboki? Kalau lebih, insya Allah sedekah. Ini penting dipahami, kan itulah ilmu. Kecuali kalau tidak ditahu. Tapi kalau sudah ditahu, ya masalah kalau pura-pura tidak tahu. Nah, itu yang masalah. Bayar zakat fitrah juga ibu-ibu, jangan ada orang bayar zakat fitrah pakai celana pendek. Ini zakat fitrah, Pak. Ini kan rukun Islam. Kewajiban. Sama sholat. Saya katakan memang sholat ke masjid itu yang kalau kita laki-laki kan sebatas pusat sampai lutut. Jadi biar pakai sarung saja aman. Tapi masa masuk di masjid pakai sarung, pakai songkok, tak pakai baju? Dia bilang orang, dari mana kok? Kita yang bilang bukan saya. Jadi kan sanggak kan begitu standarnya, Pak. Pusat sampai lutut. Jadi pakai sarung aman, Pak.
Kalau secara sah fikihnya. Cuma persoalannya etis nggak kita pergi masjid pakai songkok, pakai sarung saja, nggak pakai baju. Nah, dia bilang tuh malah saya, iya lepoi. Makanya ada kan etika, sama bayar zakat fitrah jangan pakai celana pendek, lebih afdal, lebih bagus lagi berwudu ki. Berwudu baru kasih terima zakat fitrah berwudu. Makanya ibu-ibu yang haid, perbedaan pendapat ulama, ada yang membolehkan orang yang haid tidak boleh dia menyetor zakat fitrahnya. Ada pendapat yang kedua membolehkan karena sesungguhnya haid itu kan bagian dari batasan untuk syariat. Karena kita kembali la yamassuhu ilal mutahharun, yang dimaksud di situ la yamassuhu ilal, ini penafsiran pemahaman. Selama dia orang Islam berarti dia tidak najis. Tuh. Jadi tapi jauh lebih bagus kalau kita berwudu kembali. Berwudu kemudian kita bayar zakat. Karena ini ibadah masalahnya Bapak, ibadah ini. Jadi berwudu ki. Lebih bagus berhadapan kita dengan yang menerima kalau sanggup. Ya yang menyerahkan bagus kalau menghadap ke kiblat. Saya serahkan zakat fitrah saya untuk membersihkan kan gitu. Dunia sampai akhirat serah terima. Tapi kalau sekarang kan aman, biar tidak ketemu langsung, yang jelas niat yang menentukan kan, tidak perlu juga disalahkan. Makanya sekarang orang bayar zakat fitrah biar pakai kiris jadi, atau kirim saja transfer, tidak ada masalah. Transfer kirim. Tapi hati-hati jangan sampai salah kirim nih. Ternyata anak kirim kemana? COD. Salah kirim. Ini penting Pak, luar biasa. Jadi ya saya kembali. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, semangat supaya kita senantiasa untuk berbuat. Sekecil apapun Bapak Ibu jangan mengatakan, saya belum mampu Pak bersedekah banyak-banyak. Kan tidak mesti banyak Pak. Sekecil apapun. Sekecil apapun, karena sesungguhnya Allah tidak melihat banyaknya, tapi bagaimana keikhlasan dan ketulusannya. Tapi jauh lebih bagus kira-kira kalau orang banyak, tentu kan beda tuh hitung-hitungannya Pak, kalau banyak dan yang sedikit. Alhamdulillah. Yang kedua yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ketika untuk meningkatkan semangat beribadah itu adalah kita meyakini, menyadari bahwa ada dua malaikat yang tidak pernah lepas kontrol dalam kehidupan kita. Kiraman katibin, rakib dan atid, senantiasa berada di samping kanan dan kiri kita mencatat. Makanya di Al-Quran itu kan wa qul i'malu fasayarallah. Silakan melakukan amal perbuatan usaha apapun. Ingat Allah pasti melihat, dan lewat perantaraan dua malaikat yang tidak pernah berhenti mencatat sekecil apapun yang kita lakukan. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menambah motivasi semangat itu adalah kita menyadari. Kalau ini lepas kita menganggap dari yang pertama tadi merasa diawasi oleh Allah, yang kedua ada malaikat Allah, yang ketiga yakin cepat atau lambat pasti kita akan mati. Makanya betul itu motonya Maros, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Tidak mungkin dicerita Pak yang setengah mati beribadah baru kita menikmati hasilnya. Kita sendiri Pak. Makanya saya katakan di penghujung Ramadan ini saya biasa juga dalam hati mengatakan, apakah dakwah selama ini hanya seremonial belaka? Karena di mana-mana Pak masjid itu kan nanti betul-betul lah ya ada itikafnya, alhamdulillah. Kan rata-rata itu masjid semua. Bahkan banyak pengurus masjid mengeluh karena dulu targetnya seperti ada kayaknya di Siro itu. Yang kotak amalnya itu baru berapa Ramadan sudah 8 jutaan, tapi sekarang tinggal 2 juta. Bahkan masjid rayanya Maros Pak, masjid agungnya Maros, itu kan ada yang sempat keluar itu kan viral Pak. Kotak amal menurun. Ya, ada yang mengatakan memang kondisi ekonominya sekarang. Tapi yang saya heran juga macet jalanan tidak pernah berhenti. Mall juga selalu penuh. Katanya sulit ekonomi. Tapi ternyata buktinya. Nah itu. MBG tetap jalan Budi. Alhamdulillah. Jadi kalau bukan kita memang menyadari Pak itu tadi. Jadi kita cepat atau lambat pasti akan berangkat. Karena ini dunia bukan tujuan. Ini kan sarana. Ini proses. Kita tidak tahu siapa yang mendahului, siapa yang belakangan. Nah kalau bukan yang kita mempersiapkan. Makanya sebenarnya kalau kita menahan lapar dan haus dahaga di siang hari, mengelawan rasa ngantuk di malam hari, dengan baca Quran kita menahan, kemudian kita mengeluarkan harta di jalan Allah, itu bukan untuk siapa-siapa Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, untuk diri kita. Jangan kira pengurus masjid mengatakan
enaknya itu pengurus masjid setiap malam ada kotak amal. Bukan untuk dia, untuk kita semua, untuk diri kita semua. Cuma ada fasilitas diberikan kesempatan. Kan ada tuh orang bilang, ya apa sedikit-sedikit sumbangan. Belum sumbangan pembangunan masjid, pembebasan lahan, belum lagi sumbangan belum lagi sumbangan sahur. Beruntung Bapak Ibu kalau masih ada peluang kesempatan dibuka kaki untuk bersedekah. Karena ingat dalam satu hadis surat Bukhari, Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengatakan akan ada saatnya nanti ada orang berkeliling membawa emas untuk disedekahkan, tapi tidak ada orang yang mau menerima. Coba Bu, kalau sekarang ada orang yang mau sedekah emas, ditinggalkan pengajian kita lebih dulu. Saya juga lari tongkat. Udah deh, harga emas sekarang. Tapi ingat suatu saat nanti ada orang bersedekah tapi tidak ada yang mau menerima sedekahnya. Kan begitu Bapak Ibu. Sama dengan perang sekarang, canggih sekarang Pak. Lihat begini Iran dengan Israel kan, tidak ada yang tinggalkan tempatnya tapi hancur dulu lantai Israel. Tinggal kirim drone rudal. Tapi tidak ada kalah Indonesia, berencung hancur. Ada itu paling hebat memang Indonesia. Biar berencung bakar, luntuh itu Ya, jadi gitu Pak kan. Jadi kita menyadari lusa kita meninggal pasti Pak. Jadi kita mumpung masih hidup ada kesempatan yang terbaik. Yang terakhir, yang keempat yang perlu kita jaga supaya kita mampu konsisten untuk melakukan kebaikan dan menghindari maksiat. Kita meyakini bahwa ada balasan, ada ancaman, ada janji. Kalau kita melakukan kebaikan, janjinya pasti adalah kebaikan. Tapi waman asa'a falaiha, kalau kita melakukan keburukan juga kembali kepada diri kita. Jelaskan agama sebenarnya luar biasa. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah momentum untuk menyadarkan diri kita untuk kembali mengingat. Karena sekecil apapun insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu juga jangan mengatakan saya beribadah. Karena ada juga orang terkadang landasan beribadahnya ingin cari dunia. Oh bagus salat duhanya, tapi kenapa begini hidupku? Jangan pernah ukur Bu, banyak bagus salat duha dengan rezeki yang kelihatan materi, jangan. Ini tidak ada barter antara ibadah. Ya kan? Kalau kita berbicara ibadah orang kaya, Rasulullah pasti nih ibadahnya lebih hebat. Jadi tidak. Jadi ibadah sebenarnya kalaupun kita beribadah dengan baik kemudian Allah kasih balasan dengan kenikmatan dunia itu lain cerita. Sama dengan saya katakan, sekarang orang berlomba-lomba di 10 terakhir mencari Lailatul Qadar itu tidak salah, tapi landasan motivasi kita jangan Lailatul Qadar, jangan sampai kita mempertuangkan Lailatul Qadar. Yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengan iktikaf, kita sholat malam, kita baca Quran, bukan Lailatul Qadar, tapi ridhanya Allah. Tapi kalaupun dapat Lailatul Qadar malam itu lain cerita, itu bonus kasih sayang Allah untuk kita. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau Lailatul Qadar kita kejar, terlalu kecil bagi kita. Tapi yang kita kejar adalah rahmat dan ridhonya Allah. Lailatul Qadar itu fasilitas. Ibaratnya begini, datang di sini sholat, alhamdulillah dikasih sahur bersama. Itulah kira-kira Pak. Sekalipun kita tidak berharap makan, tapi kalau dikasih alhamdulillah. Kan begitu. Sama saya bilang sama teman-teman, kita berdakwah sebenarnya bukan tujuan setiap saat kita dakwah ada amplop. Ya manusiawi lah kalau dikasih orang, tapi tujuannya bagaimana mengajak kita untuk senantiasa. Makanya saya bilang Pak, saya berdakwah bukan karena saya orang baik, tapi saya berdakwah mudah-mudahan dengan dakwah saya menuntut saya menjadi orang yang baik. Kan begitu Pak. Makanya saya lihat kenapa berubah begini, saya juga tidak bisa menyalahkan jamaah Pak. Saya juga bisa tidak menyalahkan Ustadz, karena memang bukan Ustadz berikan hidayah dan petunjuk. Buktinya Nabi Nuh kan berdakwah 950 tahun berdakwah Pak, cuma 80 orang yang ikut. 950 tahun dan 80 jadi 100 tahun satu orang ikut. Istri anaknya saja tidak beriman. Nabi Nuh, apalagi Ustadz bukan Nabi. Jadi saya bilang, makanya waktu saya buka puasa dengan Pak Kapolres Tabes dengan Pak Kajari, dia bilang, kenapa di Ramadan itu banyaknya dakwah penceramah, banyaknya pengajian, tapi banyak tuh kejahatan. Saya tidak membela diri, saya katakan, karena yang diceramai memang Pak orang-orang sadar sama di masjid. Yang melakukan kejahatan tidak pernah kelihatan di masjid, itu pun nanti kelihatan buka puasa, dibawa langsung pulang. Jadi memang, dan saya bilang yang kedua memang setan tidak pernah, selalu ada godaan itu pasti ada. Jadi saya bilang kalau ada saja dakwah dan ceramah masih banyak kejahatan, apalagi kalau dia tidak ada dakwah dan ceramah.
Saya bilang harus bersinergi. Ustadz, kepolisian, kemudian kejaksaan harus memang berjalan bersama. Semua kita saling membutuhkan. Buktinya tembak-tembak, nah alhamdulillah sekarang aman nih Pak. Biar ustaz ceramah pote-pote, busa-busa mulutnya. Kita saja pulang hampir tong kita tembak. Kan begitu Pak. Tapi ternyata alhamdulillah polisi mengambil keputusan. Siapa yang didapatkan di jalanan, makanya ditangkap. Sekarang alhamdulillah aman nih Pak. Sekalipun ada yang tembak-tembak mungkin di anu nih Pak, atau ada di jalanan. Itulah, memang butuh semua. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu. Jadi biar bagaimanapun sistem yang mengatur, biar bagaimanapun kalau bukan kita yang menyadari itu untuk melakukan, itu agak berat Bapak Ibu. Jadi biar diceramahi sampai 30 juz Al-Quran untuk bersedekah, kalau bukan kita menumbuhkan semangat diri untuk bersedekah di jalan Allah, itu tidak mungkin kalau bukan kita menyadari Pak. Ingat, harta itu adalah titipan dan amanah. Maka orang yang amanah adalah orang yang mampu menjalankan titipan diberikan Allah kepadanya. Alhamdulillah. Ada Pak Haji sudah memperbaiki masjid. Baru dia sudah amanah, alhamdulillah kita. Makanya saya bilang kalau kita tidak bisa membangun masjid, minimal kita menjadi pengurus masjid lah. Kalau tidak bisa tahu jadi pengurus masjid, minimal memakmurkan masjid dengan cara berjamaah. Ini tidak bisa tahu membangun masjid, tidak pernah tahu jadi pengurus masjid, tidak pernah tahu datang di masjid, tapi paling banyak protesta di masjid. Yang begitu Pak. Alhamdulillah kita bisa memakmurkan. Itulah minimal ada sumbangsi yang kita lakukan. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, kan datang burung pipit yang memadamkan api kan Pak. Kenapa toh sih bawa burung pipit? Dia bilang minimal sekalipun saya tidak bisa padamkan, tapi kelihatan saya punya punya maksud dan tujuan untuk memberikan pertolongan. Kan begitu Pak, yang dinilai seperti itu. Mudah-mudahan inilah menjadi sarana insya Allah kita mampu menjaga konsistensi ibadah kita di Ramadan alhamdulillah, tapi paling tidak 11 bulan yang akan datang insya Allah kita mampu menjaga dengan sebaik-baiknya. Karena keberhasilan Ramadan ketika kita mampu menjaganya, membawanya ketika 11 bulan yang akan datang. Ibadah salat tak, baca Quran tak, jangan berhenti di Ramadan. Sedekah tak, jangan nanti di Ramadan. Semua berjalan seperti biasa. Tidak pernah tertutup untuk melakukan kebaikan selama masih terbuka peluang untuk melakukan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya pikir ini menjadi nasihat kepada kita semua. Sekecil apapun Bapak Ibu, itu tidak ada yang sia-sia. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kan begitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Insyaallah, dan balasannya pasti sekecil apapun Allah pasti akan memberikan. Itu keyakinan kita. Kalau manusia tidak melihat, Allah tidak pernah luput dari penglihatannya. Selama kita pada salama, mudah-mudahan insya Allah kita mampu menikmati perjalanan Ramadan tak menutup dengan indah, sehingga kita mampu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin, sekaligus mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah. Ya, kita menunggu Pak, apakah betul kita memang bersamaan hari Jumat atau kita harus berbeda di hari Sabtu. Itulah harapan bersama, kita saling menghargai, menghormati, dan mengisi kebaikan ini dengan sebaik-baiknya. Saya tutup, walafu minkum, subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.